Damkar tetaplah damkar. Salah satu tugas utamanya, ia menanggulangi kebakaran. Jadi tidak usah heran kalau stamina yang prima dan selang penyemprot air ini harus selalu jadi teman baik bagi setiap personel damkar. Ya, walau bagaimanapun juga, dua hal inilah yang memang dibutuhkan mereka saat terjadi kebakaran. Saking akrabnya personel damkar sama selang pemadam, mereka ternyata juga memanfaatkannya untuk melatih otot dan stamina loh. Keduanya ternyata bisa saling mendukung. Ini dia buktinya. Nah, biasanya di sela-sela bertugas, tim damkar suka memanfaatkan waktunya untuk berolahraga. Meskipun mereka punya ruangan gym sendiri, tapi ada satu olahraga unik yang suka mereka lakukan. Layaknya battle rope alias tali fitness, tim damkar menggunakan selang sebagai sarana olahraganya. Top banget deh. Tujuannya untuk melatih fisik kita ya di TKP kebakaran. Kita ini penyelamat, jangan sampai diselamatkan. Makanya kita terus latihan fisik ketika setiap kali kita piket. Melatih otot-otot lengan memang sangat diperlukan. Apalagi tim damkar di lapangan membutuhkan tenaga ekstra saat menahan selang yang punya tekanan super. Tak hanya itu, lengan yang kuat juga diperlukan saat penyelamatan. Makanya jangan heran kalau tim damkar selalu rutin berolahraga seminggu 3 kali. Luar biasa. Kebakaran, Bang. Kobaran api dan gumpalan asap pekat sudah menghiasi daerah Glodok, Jakarta Barat pagi itu. Tim pemadam Jakarta menerima laporan insiden kebakaran di Hotel 101 Urban. Terjadi jalan 5 di utara kota. Tim Gulkarmat langsung bergerak. Untuk tahap awal, 6 unit mobil pemadam berikut 30 personel dikerahkan dari pos dan sektor terdekat. Api yang melahap hotel tersebut berasal dari bangunan sebelahnya, yakni gedung penyimpanan peralatan optik. Kebakaran, Bang. Karena api terus bertambah besar, tim bantuan tambahan pun terus dikerahkan. Hingga akhirnya, api benar-benar telah dipadamkan secara sempurna. 0432 Cepu terjadi jalan. Belum lama api di Glodok padam, menyusul datang laporan berikutnya. Kita menerima berita kurang lebih jam 13-an, baru pulang dari TKP pertamanya di hotel dekat Glodok Taman Sari. Kebetulan baru istirahat sebentar, beres-beres, tiba-tiba ada TKP kedua. Mengingat kondisi daerah tersebut padat penduduk, tentu diperlukan penanganan ekstra dan harus segera ditangani. Api sempat membesar dengan ganas. Asap kelabu membumbung tinggi terlihat jelas dari lantai 8 Gedung Dinas Gulkarmat Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Laporan tim pendahulu yang sudah tiba di lokasi pun mengisyaratkan permintaan bantuan tambahan. Tim bantuan pun diluncurkan dari kantor suku dinas serta sektor terdekat, termasuk juga bantuan dari kantor Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Akhirnya kita meluncurkan 2 unit pompa dengan 8 personil karena kita kekurangan personil. Harusnya 1 unit 6 personil. Walau kekurangan sumber daya manusia, mau tidak mau tugas tetap harus dijalankan dan regu pemadaman pun diberangkatkan menuju TKP. Tidaklah mudah bagi mobil pemadam untuk sampai menuju lokasi kejadian. Keadaan lalu lintas saat itu cukup padat dan beberapa titik kemacetan sempat menghadang. Kita menuju ke lokasi, di jalan kan sangat sulit banget. Ya pesan-pesan kita ya, tolong kalau mendengarkan sirine, minggir, kasih kita akses untuk jalan. Bukan hanya lalu lintas kendaraan saja yang menghadang, pembatas jalan alias road barrier juga kerap menjadi penghalang laju tim damkar. Dan apabila di situ ada pembangunan, ya minimal ngerti akses mobil kita mau masuk minimal bisa. Dan itu salah satu kan tadi proyek jalan kan tahu, pengguna jalan mobil damkar gedenya kayak apa, pastikan ini bisa manuver enggak. Karena mobil kita panjang dan besar.
Terpaksa personel damkar harus turun tangan. Di beberapa bagian jalan pun, kabel-kabel yang bergelayut semerawut terkadang cukup merepotkan pergerakan unit mobil tim pemadam. Petugas yang berada di bagian atap mobil harus ekstra hati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan. Ketika terjadi kebakaran di pemukiman padat seperti ini, berbagai pihak berwenang terkait pun telah siap dan tiba di lokasi. Ada petugas kepolisian dari sektor dan resort terdekat, Babinsa dari TNI, Satpol PP serta petugas PPSU dari kelurahan setempat, petugas BPBD Kota Madia, petugas medis dari Dinas Kesehatan, bahkan juga relawan damkar dari daerah sekitar. Dengan berbagi dukungan yang ada, tim Gul Karmat dengan dibantu relawan masyarakat berhasil melokalisir persebaran api. Kebakaran yang berada di tengah-tengah perkampungan ini memang sempat membuat panik warga. Kondisi rumah yang berhimpitan, keberadaan material yang mudah terbakar, dan hembusan angin yang cukup besar tentu berpotensi membuat api dapat membesar dengan cepat. Sambil ngobrol belum kayak agak cium-cium, kayak cium-cium hangus gitu, apaan ya? Nggak ada yang masak. Saya ngeliat dulu kompornya juga, saya nggak masak. Udah, saya keluar lagi. Bakaran kok. Saya balik lagi ke dalam rumah. Bakaran mana coba? Pantesan ada asap saya di belakang saya coba. Kebakaran, baru datang. Api yang bersumber dari rumah Pak Juli, seorang lansia yang tinggal di Gang Badila ini sempat membesar dan menyambar bagian atas 3 unit rumah yang berhimpitan. Sebenarnya pemilik rumah juga sempat berupaya memadamkan api begitu tahu musibah ini terjadi. Akan tetapi usahanya sia-sia karena api terlanjur membesar. Bahkan ia pun sampai mengalami luka bakar ringan. Untung saja warga sekitar langsung sigap menolong dan tim kesehatan yang berada di lokasi langsung melakukan tindakan medis. Pemadaman ini juga dibantu oleh belasan warga sekitar. Mereka ikut berjuang memadamkan api. Walau hanya dengan alat sederhana, semangat mereka seolah tak pantang surut. Namun terkadang aspek keselamatan kerap diabaikan mereka dalam menghadapi situasi seperti ini. Padahal sejumlah ancaman dan bahaya terus mengintai, mulai dari asap pekat, panas kobaran api, runtuhan bangunan, hingga ancaman tegangan listrik yang bisa saja merambat lewat air yang tergenang. Material-material dari kebakaran itu sendiri malah seolah-olah jadi sahabat warga di situ. Padahal itu sangat berbahaya dan kita di sana hadir ini untuk mengurangi resiko dari warga-warga itu dan kita untuk mempercepat supaya tidak ada penyalaan atau perembetan membesarnya api ke rumah-rumah. Saja hal yang dikhawatirkan terjadi. Salah seorang warga yang membantu pemadaman juga sempat mengalami luka karena terjatuh dari loteng. Ia pun mengalami luka-luka dan harus dibawa menjauh untuk diobati. Untung saja pemadaman berlangsung lancar. Hal ini juga ditopang dengan ketersediaan air yang mencukupi. Selain muatan air yang dibawa mobil damkar, pasokan air juga mudah didapatkan dari sungai dan saluran air terdekat. Kalau kesulitan untuk tadi nggak ada kesulitan karena sampingnya pas sumber air yaitu kali. Walaupun airnya bukan air pump. Kalau air pertama datang ke TKP kita masih air bersih. Tapi selanjutnya air kali dan apa yang ada di dekatnya disedot. Yang penting air. Namun saat proses penyiraman, tiba-tiba beberapa selang yang dipakai sempat mengalami kebocoran. Tekanan air yang kuat dari pompa membuat air tersembur ke berbagai arah dan cukup merepotkan. Untung saja dengan kesigapan dan pengalaman, hal seperti ini bisa dengan cepat diatasi. Dan akhirnya, api sepenuhnya bisa dikuasai dan dipadamkan. Api telah padam, rasa aman telah kembali seperti semula. Semua ini tentu jadi bayaran yang setimpal atas segala rasa lelah dan jerih payah para petugas dan relawan yang bekerja sama berjuang memadamkan si jago merah. Senyum pun kembali berseri di Taman Sari.